Eh, Coba panitia, saya dikasih contoh yang kepingin lihat. Kita lihat. Oh ya, berarti 666 langsung. Nasi itu anak. Kelas. Idan halaman 6. Fadal. Dan sawa. Kelas sawa. Kaifa nabda? Kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Para ustadz ustadzah peserta daurah wasiat Imam Syafi'i rahimahullah yang kami cintai, alhamdulillah waktu istirahat sudah selesai dan kita akan melanjutkan pada sesi kedua ini. Setelah yang pertama adalah sesi peran ulama Syafi'i dalam penyebaran akidah salaf. Lalu sebenarnya bagian kedua itu adalah mengenal Imam Syafi'i, tapi ini kita lewati saja. Baru yang C nanti itu adalah akidah, yaitu wasiat Imam Syafi'i rahimahullah. Untuk mengenal Imam Syafi'i cukup saya sampaikan bahwa beliau adalah Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdi Yazid ibnu Hashim ibni Al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Ya. Nah, dari Al-Muttalib bin Abdi Manaf lahirlah Imam Syafi'i. Dari saudaranya Hashim bin Abdi Manaf lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait dalam pengertian Ahlus Sunnah, khususnya yang bermadzhab Syafi'i, berbeda jauh dengan pemahaman Syiah Rafidhah. Imam Syafi'i rahimahullah orangnya putih, orangnya besar, tinggi, gagah, ganteng, berwibawa gitu. Dan mewarnai rambutnya dengan al-hinna, menyalai orang-orang Syiah. Taib. Sekarang kita lanjutkan ke kitab Imam Syafi'i. Mana ini? Bentar. Contoh. Di sini. Oh ya. Taib. Halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma wassa bihi Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah
Qala Syekhul Islam. Jadi hadza ini adalah ma wassa, apa yang diwasiatkan, ma wassa bihi, apa yang diwasiatkan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu, oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ha tahwil. Ha itu tahwil. Nah. At-tahwil yaitu adalah ada hak, itu rumus, maknanya tahwil, maknanya berpindah, beralih ke sanad lain, karena sanad itu bercabang dari fulan, ya, kemudian bercabang dari fulan ini, yaitu meriwayatkan juga dari yang lain begitu. Qala Syekhul Islam. Jadi huruf H udah diterangkan di poin ketiga di footnote. Harfu H yuktab lit tahwil min sanadin ila akhar. Yuktab ditulis lit tahwil untuk memindahkan min sanadin dari satu sanad ila akhar kepada sanad yang lain. Jadi kalau kita sedang membaca ada tulisan H, berarti ya kita baca bukan H tapi kita baca tahwil gitu, biar paham. Tahwil artinya pindah sanad lain. Taib, terus tahwil. Qala Syekhul Islam. Akhbarona Abu Mansur Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hasan bin Sahal bin Khalifah bin Sabbah al-Baladi. Qala haddatsani jaddi Muhammad bin Hasan bin Sahal bin Khalifah. Qala haddatsana Abu Ali al-Husain bin Hisham bin Umar al-Baladi. Qala hadhihi wasiyatu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ausa. Ini adalah wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ausa, beliau berwasiat begini. Maka ini kita sampaikan dalam bentuk poin-poin. Pertama, ayyashhada alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Syafi'i berwasiat ayyashhada atau annahu yashhadu, dia bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah, wahdahu semata atau sendirian, la syarikalahu tanpa sekutu baginya, wa anna Muhammadan dan bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluh adalah hamba dan rasulnya. Baik, langsung yang kedua. Jadi pertama wasiat dengan syahadatain. Yang kedua, annahu yu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Annahu, bahwasanya yu'minu billah, dia beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kita la nufarriq, tidak memisah-misahkan, tidak membeda-bedakan, baina ahadin, antara seseorang, min rusulihi, dari para rasulnya. Semua rasul sama, semuanya diimani, semuanya diagungkan, tidak dipisah-pisahkan, tidak dibedakan. Karena ada orang yang beriman hanya sampai kepada Nabi Musa, ada orang beriman sampai kepada Nabi Isa, setelahnya tidak diimani. Nah, Ahlussunnah tidak begitu, orang Islam tidak begitu. Orang Islam adalah mengikuti agama pemersatu. Islam mempersatukan semua rasul, ya, mempersatukan semua rasul, mengimaninya. Baik. Kata beriman di sini, sebelum kita lanjut pada poin ketiga, kata beriman di sini iman kepada Allah khususnya. Apa iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu sama dengan mentauhidkan Allah.
Kalau sekedar iman saja tidak diterima, harus mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Meyakini dengan pasti bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, Malik pemilik segala sesuatu, Khaliq pencipta segala sesuatu, wa annahu alladzi yastahiqqul ibadata wahdah. Dan meyakini bahwa dialah satu-satunya yang berhak menerima ibadah, satu-satunya yang diibadahi, yang disembah. Wa annahul muttasif bi sifatil kamal al munazzah an kulli naqsin wa aib. Dan meyakini Allah menyandang sifat-sifat kesempurnaan yang tersucikan dari segala kekurangan dan aib, ma'al tizami dzalik wal amali bihi, dengan konsisten komitmen dalam mengamalkannya. Jadi iman itu ada sisi keyakinan, ada sisi pengamalan. Keyakinan Allah satu sebagai Rabb, satu dalam memiliki asmaul husna dan sifat yang mulia, yang luhur, satu sebagai ilah yang berhak disembah. Itu semuanya diyakini kemudian diamalkan dengan konsisten. Itu namanya iman. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, wa anna sholati wa nusuki, ya berarti para jamaah diminta untuk mengharokati, ya. Di layar itu panduan untuk mengharokati, untuk mengharokatinya. Wa anna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Sampai di situ ya. Wa anna sholati, bahwasanya salatku, wa nusuki, dan nusuk itu bisa maknanya ibadah haji, manasik, ya. Dan juga nusuk maknanya menyembelih, hadiyu, menyembelih kurban, udhiyah. Salatku, ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, yang menguasai alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalik, dengan tauhid seperti itulah umirtu, aku diperintah. Wa ana awalul muslimin, kalau lanjutkan, saya termasuk orang pasrah, orang muslim yang pertama. Baik, berikutnya keempat, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Wa annallaha, bahwasanya Allah, yab'atsu, membangkitkan, menghidupkan, membangkitkan, man fil kubur, orang yang ada di alam kubur, alam barzakh. Nanti di hari kiamat, setelah ditiup sangkakala pertama semuanya meninggal, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, kemudian bangkit dari kubur, namanya yaumul ba'ats, bangkit dari kuburan. Itu keyakinan Islam, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tanpa khilaf. Dan akan bangkit secara jasad, iya. Nanti masuk surga neraka secara jasadi, iya. Bukan hanya secara rohani, mimpi, seperti kata orang-orang yang terkena ilmu kalam, ya, atau filsafat. Wa annal jannata haqqun, dan bahwa surga itu hak. Surga itu hak. Nabi pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk surga, melihat surga, berada di Sidratil Muntaha, seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, maka dzabal fuadu ma ra'a. Ya, itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 11. Kemudian berikutnya ayat 14, inda Sidratil Muntaha, di Sidrah, pohon Sidrah al-Muntaha, pol-polan, yaitu batas akhir, ya. Batas akhir, tidak ada lagi setelahnya. Disebut batas akhir karena ilmu makhluk hanya sampai di situ. Di baliknya wara'aha, di baliknya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul
ma'wa. Di sana ada surga al-ma'wa, An-Najm 15. Tempat berlabuhnya para arwah syuhada, mereka hidup dan mendapatkan rezeki. Arwah syuhada ahya inda rabbihim yurzaqun. Taib. Dilanjut poin nomor 6. Wa annan nara haqqun, dan bahwasanya neraka itu hak. Neraka hak, neraka sudah ada. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis muttafaq alaih, uritun nar, saya diperlihatkan kepada saya neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit mungkin hanya tambahan informasi karena kita bicara soal an-nar, neraka, ada namanya zamharir. Ya, kita mengenal ada namanya zamharir. Seperti dalam surat Al-Insan 13-14, muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira gitu. Zamharir itu rasa dingin yang teramat sangat, yang mengerikan sampai menghancurkan. Rasa dingin itu sampai menghancurkan. Sebagaimana rasa panas begitu kuat panasnya menghancurkan, menghanguskan, maka rasa dingin yang kedinginan yang teramat sangat itu juga akan menghancurkan. Nah, surga itu tidak ada samsa, tidak ada matahari, tidak ada zamharir ya. Taib, siddatul har, panas sangat tidak ada, siddatul bard atau tidak ada. Baik, zamharir ada yang mengatakan juga ada hamim, ada ghosak, ada hamim. Kalau hamim itu air yang sangat panas, ghosak itu adalah cairan ahli neraka, nanah atau cairan yang berbau busuk dari yang keluar dari tubuhnya ahli neraka. Disebut juga zamharir jahannam. Disebut qoyh ghalidh natan, yaitu nanah, darah yang membusuk, yang kental, yang bau busuk. Ada yang mengatakan juga itu yang keluar dari farjinya para pezina, keluar dari darah, dari dagingnya orang-orang kafir, dari kulitnya, dari nanahnya, dan lain sebagainya. Sifatnya dingin, sudah aromanya busuk, dingin dan menghancurkan, mematahkan, menghancurkan. Seperti al-hamim, air panas menghancurkan. Baik, dilanjut. Wa anna adzabal qabr 7. Wa anna adzabal qabri haqqun wal hisab haqqun wal mizan wasirat haqqun. Kalau di buku anna adzabal qabri wal hisab wal mizan wasirat haqqun, sama ya. Azab kubur itu hak, hisab hak, mizan timbangan itu hak, sirat nanti jembatan baina jahannam wal jannah itu adalah hak. Baik, itu soal ketujuh ya. Soal ketujuh berikutnya tujuh delapan ya. Azab al-qabr. Kita tadi bicara azab al-qabr, azab kubur, azab hisab, mizan, sirat. Azab kubur adalah hak. Nah, bicara azab kubur mungkin perlu kita sampaikan, dalam Sunan Abu Dawud ada bab istighfar di kuburan untuk mayit. Ada juga yang menulis seperti dalam Musnad al-Maudu'i al-Jami' lil Kutub al-Ashrah, ad-du'a lil mayit ba'da dafan, setelah jenazah dikebumikan, dikubur, lalu ada doa untuk mayit. Ya. Jadi setelah selesai dikubur,
ada orang yang berdiri di kuburan, berhenti di kuburan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang baru dikubur itu. Untuk orang yang dikubur. Khususnya keluarganya, kalau bisa berdiam sejenak beberapa waktu. Kalau itu dilakukan diantaranya oleh yang dikenal adalah oleh seorang sahabat Amr bin As, wasiat kepada putranya agar kalau meninggal tidak diikuti oleh wanita yang meratap, tidak diikuti oleh api. Ya, kalau sudah dikubur, kemudian anak-anaknya suruh menunggui dulu beberapa saat seperti menyembelih onta sampai selesai gitu. Di situ tentu sambil mendoakan. Khususnya mendoakan apa? Yang terpenting intinya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu istaghfiru li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan kepada Allah untuk saudaramu yang baru dikubur ini agar diberi ketetapan oleh Allah. Karena sekarang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, supaya bisa menjawab man rabbuka, madinuka, man nabiyuka dan seterusnya. Itu ada yang berdoa kepada Allah, Allahumma tsabithu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Khususnya yang mendoakan anaknya, ahli warisnya, itu tentu lebih karena dia bersedih, kehilangan, tentu lebih khusyuk dalam doanya, sehingga lebih mustajab. Lebih mustajab. Begitu pula yang diminta oleh Nabi saat salat ghaib. Ketika Raja Najasyi Ashamah An-Najasyi meninggal, maka Nabi mengumpulkan para sahabat dengan mengatakan salah satunya istaghfiru li akhikum. Kemudian di riwayat yang lain saffa bihim bil musalla. Nabi mengajak mereka keluar ke musalla, bukan di dalam masjid. Lalu mereka berbaris, salat, bertakbir 4 kali. Ya, Allahu Akbar, niat salat alal ghaib. Kemudian baca Fatihah, salat, bertakbir lagi, baca sholawat, bertakbir lagi, berdoa gitu. Bertakbir lagi, kemudian salam. Jadi penting mendoakan orang tua. Kalau kita memang sayang, ya, kalau kita sayang rahmat kepada yang meninggal, kita tunggui di kuburan, kita minta kepada Allah supaya beliau diampuni, beliau diberi tasbit, diberi sabat, keteguhan, ketegaran, bil qauli sabit, dengan ucapan la ilaha illallah, ya, dengan keimanan. Baik, kemudian berikutnya adalah jadi istighfar itu penting ya, intinya istighfar. Kalau hadis yang lain, hadis Imam Hakim, Sayyidina Utsman bin Affan berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin inda qabrin wa sahibu yudfan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum wa salullaha lahu tathbita fa innahu al-an yus'al. Seperti di layar. Jadi kata Utsman bin Affan, Rasulullah berjalan menemui satu jenazah ada di kuburan yang sedang dikubur. Lalu Nabi mengatakan, mintakan ampunan untuk saudaramu, mintakan kepada Allah tasbit, karena sekarang ditanya mungkar nakir. Jadi ada dua, minta istighfar, kedua minta tasbit. Baik. Ya, kalau di kuburan, di kitab-kitab sunnah itu dari Imam Syafi'i, misalkan contoh ini ya. Qala Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, juga dalam kitab Al-Um. Itu Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Tawus, Nabi SAW melarang kuburan dibangun atau di semen ya. Terus Imam Syafi'i berkata, saya melihat para wali-wali, gubernur atau ulil amri di Mekah, mereka menghancurkan bangunan yang di kuburan, dan saya, kata Imam Syafi'i, tidak melihat ada ulama yang protes atau yang tidak setuju. Semuanya menyetujui apa yang dilakukan oleh ulil amri di Mekah. Ini kesaksian Imam Syafi'i. Ini kesaksian, bukan pendapat. Kesaksian, ya, seperti itu. Pertama berdasarkan riwayat, kedua berdasarkan pengamalan salafus saleh di zaman itu.
oleh ulil amri. Terus Imam Syafi'i juga bersaksi, walam ara kuburul ansor wal muhajirin mujassasoh. Saya tidak melihat kuburan sahabat Ansor, kuburan sahabat Muhajirin ditembok atau dibangun, ya. Saya tidak melihat itu. Biasa di atas tanah seperti semula. Itu Imam Syafi'i yang bersaksi. Terus qala Syafi'i, Imam Syafi'i juga berkata, fa idza faragha minal qabr falidzalika akmal ma yakunu min itiba'il janaiz wal insarif man sya'. Ya, kalau sudah selesai penguburan, itu adalah lebih sempurna dalam mengikuti jenazah, ikuti sampai selesai menguburkan. Falian sorry mansa'a, setelah itu silakan pergi pulang bagi yang mau gitu. Itu kemudian itu adalah manfaat, itu ucapan Imam Syafi'i, ya. Baik, kita lanjut. Soal al-jisr, tadi ada sirat, ada al-jisr, itu hak. Jalan masih di poin tadi, ya. Belum kita lanjut dengan nomor 8. Jadi soal sirat, jembatan, itu adalah hak. Rasulullah SAW menerangkan jembatan itu adalah satu titian, satu jembatan yang sangat licin, sangat kecil. Kemudian di kanan kirinya ada khototif, ada kalalib, ya, ada kayak besi-besi begitu yang apa ya, kayak kail besi, seperti hasakah mufaltohah, ya, laha syaukatun uqoifa. Ini bahasa hadis, ya, yang dia itu punya apa ya, bentel atau punya sauka itu duri, uqoifa yang bengkok, duri yang bengkok yang bisa mengait gitu kan. Ada di Najd namanya Sa'dan. Ada di Najd namanya Sa'dan. Nabi ketika menerangkan hari kiamat, benda-benda yang belum pernah dilihat, Nabi menyerupakan dengan sesuatu yang dikenal di Najd. Di Najd itu ada namanya Sa'dan. Nah, tapi durinya ini selain tajam, keras, kuat, bengkok dia, karena bisa menarik dan melemparkan ke neraka jahanam. Jadi orang lewat di sirat, tapi sudah ada otomatis, tidak mungkin salah. Dia akan, kalau ahli neraka maka dilemparkan ke neraka, tidak mungkin salah, ya. Itu Nabi menerangkannya begitu. Kita lanjut dulu hadisnya. Lalu orang mukmin di atas sirat itu katarf, ada yang secepat kilat masuk surga, melewati sirat masuk surga. Ada yang sekedip mata, ada yang seperti kedipan mata, ya, sekali kedip. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, yang paling kencang kuda, ada yang seperti onta. Maka ada muslim yang selamat, ada muslim yang lecet-lecet, luka-luka tapi juga selamat, ada yang langsung dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan yang paling akhir selamat itu jalannya ngesot, jalannya di atas pantatnya, ya, itu jalan gitu, bukan di atas kaki. Nggak tahu apa jalan bahasa sana itu ngesot. Ngesot itu berjalan, orang bukan merangkak masih mending kaki dan tangan. Ini ngesot itu berjalan dengan pangkal pahanya, ya, srek itu kan namanya ngesot. Sini apa namanya? Kenapa saya terjemah kalau sudah paham ngesot, ya? Wah, takut nggak paham tadi itu, ya. Allahu Akbar. Taib. Kemudian khototif itu jamak dari khotof. Khotof itu ya besi yang bengkok kayak kail ikan, ya, kayak pancing ikan gitu. Kalalib jamak dari kalub, ya, kalub itu sama. Terus kalub, ya, sama juga besi bengkok. Kira-kira seperti ini. Ini salah satu gambaran kalub itu seperti apa. Jadi kalub, ya, ini salah satu gambarannya. Baik, kemudian haskah. Haskah itu nama tumbuhan yang berduri, ya, tumbuhan berduri. Sa'dan, ya, tumbuhan berduri, durinya tuh gede-gede, besar-besar, seperti ini. Tapi ini tidak bengkok. Nabi hanya menggambarkan duri besar yang sangat
tajam, yang sangat kuat. Cuma ditambahi oleh Nabi bengkok loh, enggak seperti ini persis gitu. Jadi ini dikenal sama mereka. Faham? Ya. Ini tumbuhan, tapi masya Allah durinya lebih besar daripada batangnya, daripada daunnya gitu. Mengerikan, bentuknya aja mengerikan. Ini baru dunia gitu. Apalagi di akhirat. Nabi sekedar menggambarkan. Maka menggambarkan juga bagian dari metode pendidikan. Bagaimana murid itu bisa faham suatu nilai, suatu ajaran immateri itu digambarkan dengan materi. Itu metode Nabi. Ya, ajaran yang non materi itu diberikan personifikasinya, gambarannya dengan sesuatu yang materi, yang visual, supaya bisa lebih diingat gitu. Itu sirat. Kemudian sirat dan sifatnya, setelah selesai sirat tidak langsung surga, masih ada namanya kontoroh, jembatan lain antara surga dan neraka. Ya, kalau yang pertama kan untuk tamhis, kalau ahli neraka udah jatuh semuanya. Kalau lolos ini ahli surga semua. Tapi ahli surga semua, urusan hisab dosa sesama manusia belum selesai. Disinilah diselesaikan, ada kisos antara ahli surga supaya tidak tersisa sama sekali. Baru masuk surga itu dalam keadaan murni semuanya. Itu fungsinya kontoroh, bainal jannah wan nar. Ya, seperti di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Bukhari, yaitu yakhlusul mu'minun minan nar, orang mukmin bebas dari neraka, dari sirat. Fayuhsabuna ala kontoroh, maka mereka dihisab sesama mereka di atas kontoroh, bainal jannah wan nar. Fayuqas li ba'di min ba'd madzalim kanat bainahum fid dunya. Lalu diadakan kisos antara sesama mereka, kezaliman yang terjadi di dunia sesama mereka. Hatta idza hudzibu wa nuqqu, kalau sudah disucikan, dibersihkan, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru diizinkan masuk surga setelah bersih. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwaku, jiwa Muhammad ada di tangannya, la ahadum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seseorang ahli surga walaupun belum pernah masuk surga, dia lebih mengerti di mana rumahnya daripada rumahnya dulu di dunia. Taib, Bapak Ibu, yang ini ada dari apa ya? Yang dari sini ada dari Pahang, dari sini ada dari Pinang, ada dari tempat lain. Kalau nanti pulang, walaupun hujan deras, walaupun gelap malam, apakah butuh tanya kepada orang mana rumah saya? Butuh bertanya? Tidak butuh, langsung tahu mana rumahnya. Ya, karena sudah tahu. Nanti di akhirat lebih mengerti mana rumahnya daripada rumah di dunia gitu. Kata Nabi SAW. Taib. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Imam Ibnu Katsir berkata, biar ada ucapan ulama. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan kontoroh itu setelah orang-orang selesai melewati sirat dari neraka, ada kontoroh. Ya, Allah yang tahu, kita tidak tahu. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan para ulama khilaf tentang kontoroh ini. Kontoroh itu ujungnya sirat, jisr yang melalui neraka jahanam tadi itu, atau dia masih nyambung, dia bagian akhirnya, atau sudah selesai kemudian ada lagi. Nah, itu khilaf. Imam Qurtubi mentarjih yang kedua, itu sendiri. Ya, itu jisr, jembatan tersendiri. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan fayuqas li ba'di min ba'd, ini adalah kisos selain kisos yang pertama. Kisos pertama itu di arasatil qiyamah, ya, di rihab, di pelataran hari kiamat, di mahsyar, itu ada kisos. Tapi kemudian di sini ini kisos tersendiri sesama ahli surga supaya hatinya betul-betul bersih sesuai dengan firman Allah surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami sudah hilangkan, kami cabut
dari dada mereka rasa iri dengki, rasa hasad, rasa tidak enak kepada sesama, sehingga mereka menjadi bersaudara, duduk ya di atas sarir, di atas dipan-dipan atau kursi-kursi yang empuk, saling berhadapan-hadapan, bercengkrama di dalam surga. Taib. Soalnya juga ada hadis. Nah, kalau di dalam surat An-Nahl dikatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Di dalam hadis dikatakan la tadkhulul jannah nafsun illa nafsun muslimah. Jadi la tadkhulul jannah nafsun khabithah, ya, illa nafsun thayyibah. Tidak masuk surga kecuali orang yang jiwanya sudah bersih. Makanya dibersihkan dulu dari semua tanggungan. Nah, taib, kemudian kita lanjut ke 8. Biar waktunya cukup. Wa annallaha yajzil ibada bi'amalihim. Dan bahwasanya Allah membalas para hamba dengan amal-amal mereka. Allah membalas dengan adil dan dengan murah, dengan bil adl wa bil fadl. Untuk amalan buruk dibalas dengan adil. Satu buruk diberi satu dosa, ya. Satu perbuatan yang buruk, satu dosa. Tetapi kalau untuk amal hasanat, Allah membalasnya bil fadl, dengan berlebih. Satu hasanah dibalas dengan 10 hasanah, bahkan 700 hasanah, bahkan ila ma la ya'lamuhu illallah gitu. Ya. Jadi Allah, makanya kalau kita masuk surga itu karena kemurahan Allah. Kalau ada orang masuk neraka, naudzubillah min dzalik, karena keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kemudian ke-9, alaihi ahya wa alaihi amut. Atas dasar ini semua saya hidup dan saya mati. Wa alaihi ub'ats insyaallah taala, dan atasnya saya akan dibangkitkan insyaallah. Kata insyaallah di sini bukan untuk ragu-ragu, tetapi untuk tayammunan, tabarrukan. Jadi mengatakan insyaallah untuk keyakinan boleh, untuk akidah boleh. Ditanya, hal anta mu'min? Ana mu'min insyaallah, itu boleh. Ahlus sunnah membolehkan, karena kata insyaallah berfungsi untuk berkah, ya, tabarukan kepada Allah, bukan untuk ragu-ragu. Makanya seharusnya kalau kita budayakan kata insyaallah ini untuk iya, bukan untuk tidak. Jangan dibalik. Kalau kita diundang, ibu ikut daurah ya, saya undang. Kalau niatnya iya, bilang insya Allah, tapi niatnya iya. Kalau niatnya tidak, jangan bilang insya Allah, ya bilang tidak. Sepertinya saya tidak bisa gitu, karena jadwal ini itu. Jangan sampai insya Allah tapi tidak datang, insya Allah tidak datang. Nah ini nanti buruk. Insya Allah sama dengan maknanya tidak, ini ya tidak baik. Jadi usahakan kata insya Allah itu sama dengan iya. Tapi karena kita beriman kepada Allah, kita gantungkan kepada Allah, kita mohon pertolongan pada Allah agar dimudahkan gitu. Jadi kata insya Allah itu dalam hal ini bukan untuk ragu-ragu, tetapi untuk tayamunan, untuk tabarukan, untuk ngalap berkah, untuk mencari keberkahan. Taib. Berikutnya adalah wa ashhadu annal iman qaulun wa amal wa ma'rifatul qalbi yazidu wa yanqus. Wa ashhadu, dan saya bersaksi, annal imana qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Bapak Ibu rahimakumullah, konsepsi iman itu qaul amal itu ijma' ahlu sunnah. Berbeda dengan ahli bid'ah, berbeda dengan ahli kalam. Ahli kalam itu macam-macam. Ada yang mengatakan iman adalah cukup mengenal Allah, itu berarti orang mukmin, orang kenal Allah. Kemudian iman adalah membenarkan Allah, orang membenarkan Allah adalah orang mukmin. Terus iman adalah mengucapkan syahadat, berarti setiap yang mengucapkan syahadat sudah mukmin. Ahlus sunnah tidak.
Mukmin adalah orang itu meyakini Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Ya, itu orang mukmin gitu. Ini penting. Ya, ini penting karena orang munafik bersyahadat ternyata bukan mukmin. Abu Thalib membenarkan tapi tidak mau bersyahadat, bukan orang mukmin gitu. Karena sekarang orang yang ada orang liberal di Indonesia misalnya, nggak tahu kalau liberal di Malaysia, tapi biasanya liberal ya sama saja di dunia ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka menghalalkan menikah muslimah dengan orang kafir atau non muslim. Alasannya sama-sama beriman kok. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Iman menurut orang-orang sekuler, orang-orang liberal, iman adalah mengenal Tuhan. Kafir itu tidak mengenal Tuhan. Jadi siapapun mengenal Tuhan, apapun nama Tuhan, berarti orang mukmin, berarti umat beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, berarti boleh menikah muslimah dengan orang non muslim gitu. Itu ada yang mengatakan begitu, itu bahaya ya. Itu berbahaya. Taib. Jadi kata Imam Syafi'i, iman itu ucapan dan perbuatan, ucapan lesan, ucapan hati, amalan hati, amalan anggota badan. Itu adalah iman. Salat itu iman. Ya, meyakini rukun iman itu iman. Begitu, haji itu iman. Jadi ternyata iman bukan hanya keyakinan, ada juga amal gitu. Taib. Wa ma'rifatul qalb yazidu wa yanqus. Jadi ada qaul, ada amal, ada ma'rifatul qalb. Yazidu yang bertambah, wa yanqus dan berkurang. Bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Taib. Berikutnya perlu mungkin ditambahkan begini. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Qala Syafi'i, qala rajulun li Syafi'i. Ini penting. Ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i, ayyul a'mal indallahi afdal? Amal apakah yang paling utama di sisi Allah? Amal apakah yang paling utama di sisi Allah? Kata Imam Syafi'i, amal yang paling utama adalah amal yang menjadi syarat diterimanya amal yang lain. Amal yang menjadi syarat bagi diterimanya amal yang lain. Amal yang mana amal-amal lain tidak bisa diterima kecuali kalau ada amal itu. Amal itu namanya iman. Iman itu amal, menjadi syarat diterimanya amal-amal yang lain. Maka iman itulah amal yang paling afdol. Jadi iman sendiri kata Imam Syafi'i itu amal. Ayyul a'mali indallahi afdal. Terus apa itu? Amal yang menjadi syarat diterimanya amal yang lain. Iman kepada Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Itu adalah amal paling tinggi derajatnya, paling mulia, paling agung derajatnya. Ya, asraf, asna paling luhur, paling tinggi, hadzon bagiannya. Terus orang itu bertanya, apakah Anda mengatakan kepada saya tentang iman itu qaul dan amal atau qaul tanpa amal? Kata Imam Syafi'i, al-imanu amalun lillah wal qaulu ba'du dzalikal amal. Iman itu amal kepada Allah dan ucapan termasuk bagian dari amal. Qala rajul, orang itu bertanya, mohon dijelaskan biar saya faham, agar saya faham. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, iman itu punya halat, punya darajat, punya tobaqat. Iman itu memiliki halat, memiliki darajat, memiliki tobaqat. Ada keadaan, ada tingkatan, ada level-level lapisan gitu. Ada yang sudah sampai kepada iman sempurna, ada yang imannya masih kurang gitu. Ada iman yang unggul, ada iman yang lemah gitu.
Terus ditanya apakah iman itu bertambah dan berkurang dan bisa sempurna? Ya, bisa sempurna, bisa bertambah, bisa berkurang gitu. Terus kata Imam Syafi'i, kata orang itu apa dalilnya? Minta dalil. Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan iman kepada seluruh anggota badan manusia. Dibagi-bagi. Setiap anggota badannya ada kewajiban keimanan kepada Allah. Ada hati wajib begini, diterangkan semua rinci, ya, karena waktunya terbatas kita nggak ngerinci. Ini cukup menjadi penjelas bagi kita bahwa Imam Syafi'i itu masya Allah, ya, perhatiannya kepada akidah, pembelaannya kepada akidah dan peranannya dalam menerangkan akidah. Hati itu wajib mengenal Allah, berzikir pada Allah, memahami Allah. Hati itu adalah amir itu hakim yang memimpin seluruh badannya, anggotanya, jasadnya, ya. Yang mana pendapatnya, ucapannya, perkaranya, semuanya muncul dari hati. Jadi hati itu harus tunduk kepada Allah, iman kepada Allah, ibadah kepada Allah gitu. Maka ada ibadah hati, ada amalan hati. Lalu kedua matanya untuk melihat itu, lalu kedua telinganya, kedua tangannya, kedua kakinya, farjinya, kemaluannya, lesannya, kepalanya, semuanya masing-masing ada kewajiban iman kepada Allah. Diterangkan rinci satu persatu setelah itu. Apa kewajibannya hati? Lesan, pendengaran, kedua mata, kedua tangan, kedua kaki, farji, kemaluan, wajah. Disebutkan ayatnya, disebutkan hadisnya panjang. Imam Syafi'i menerangkan panjang. Semua itu iman, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Terus berikutnya kita lewati. Ini semuanya sepanjang ini ucapan Imam Syafi'i dalam menerangkan bahwa iman itu amal, qaulun wa amal. Baik. Termasuk diterangkan iman berkurang, iman bertambah itu dari mana? Dari mana bertambahnya? Diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, kita lewati. Berikutnya adalah ke-11, ya. Wa annal Qur'an kalamullah. Kurang berapa ini? Bismillah. Berapa menit? 36 menit. Taib. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk, bukan diciptakan. Ingat, coba diperhatikan. Al-Quran difirmankan, diwahyukan, diturunkan, bukan diciptakan. Ya. Kemudian berikutnya adalah ini, penting. Imam Syafi'i pernah ditanya begini, tolong terangkan kepada saya, Quran itu khalik atau apakah Quran itu khalik? Dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Allahumma la, ya bukan. Apakah dia makhluk? Kata Imam Syafi'i, Allahumma la, bukan. Berarti dia bukan makhluk. Dijawab Allahumma nam, iya dia bukan makhluk. Apa dalilnya kalau bukan makhluk? Imam Syafi'i balik bertanya, kamu meyakini Al-Quran itu firman Allah? Dijawab iya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kamu sudah didahului oleh Al-Quran. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah bukan kamu, langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam firmannya, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ada orang kafir minta tolong kepada kamu Muhammad, minta aman, minta keamanan, beri dia keamanan sampai mendengarkan firman Allah dibaca. Jadi yang dibacakan dari ayat Quran didengar oleh orang kafir, oleh orang musyrik, itu disebut kalamullah oleh Allah, disebut firman Allah. Taib, termasuk wa kallamallahu Musa taklima dan seterusnya, ya. Sampai beliau menghukumi siapa yang mengatakan Quran makhluk maka kafir. Termasuk salah satunya ada Hafiz Al-Fard, dia ngikut ahli kalam. Begitu dia ngotot diterangkan bahwa Quran itu kalamullah bukan makhluk,
dia tetap mengatakan makhluk, langsung dikafirkan di tempat oleh Imam Syafi'i. Kafarta billahil azim, kamu kufur kepada Allah yang maha agung. Ya, itu diterangkan dalam tafsir Imam Syafi'i rahimahullah. Taib. Berikutnya 12. Wa annallaha azza wa jalla yura fil akhirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat oleh mata kepala. Yanzuru ilaihil mu'minun iyanan jiharon, akan dilihat oleh orang mukmin dengan mata kepala dan terang benderang, bukan dengan mata hati, dengan mata kepala. Wa yasma'una kalamahu, dan mendengarkan firman Allah. Mereka mendengarkan langsung firman Allah. Ya. Imam Muzani muridnya menerangkan, yaitu saya mendengar Imam Syafi'i membaca kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ketika orang kafir itu dihijab dari Allah karena Allah murka kepada mereka, maka para wali-wali Allah, orang mukmin yang akan melihat Allah dalam keadaan ridho. Ya, karena itulah bedanya, orang kafir dimurkai sehingga tidak melihat Allah, orang mukmin diridhoi sehingga melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ketika Imam Muzani mengatakan demikian, mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat, mengimani firman Allah tadi itu, lalu ada orang yang datang kepadanya bertanya, apakah Anda meyakininya? Ya, saya meyakininya, beragama dengan meyakininya karena Allah. Lalu datang seseorang lalu mencium keningnya dengan mengatakan, ya sayyidah syafi'iyyin al yauma bayyatta wujuhana, wahai penghulu ulama-ulama Syafi'iyah, hari ini kamu telah membuat wajah kami berseri, karena mendengarkan penjelasan akidah salaf dari Imam Al-Muzani yang berbeda dengan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Taib. Berikutnya kita lewati ke-13. Wa annahu fauqa arsyihi, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Wa annahu fauqa arsyihi. Ya, kalau di syarah itu sudah ada penjelasan tentang beberapa ayat dan beberapa hadis. Pertama beberapa ayat karena ada 7 ayat dalam Al-Quran. Kedua ada hadis riwayat Imam Syafi'i dan riwayat Imam Muslim. Nah, hadis orang riwayat Imam Syafi'i ini riwayat Imam Syafi'i. Hadis ini setelah diterangkan 7 ayat tentang istiwa di atas ars dan banyak ayat tentang Allah fis sama, Allah di atas karena Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Ya, bukan bercampur dengan makhluk apalagi di bawah makhluk karena Allah Maha tinggi. Maka di antara hadisnya adalah apa yang disebut dengan hadis jariyah, hadis budak wanita yang Nabi Muhammad SAW ngetes wanita ini beriman apa tidak beriman, itu dengan pertanyaan siapa saya dan di mana Allah. Siapa saya dijawab Anda adalah Rasul Allah, di mana Allah dijawab adalah Allah fis sama. Nah, itu riwayat Imam Syafi'i. Perhatikan, Imam Syafi'i di dalam kitab Risalah mengatakan, ya, Allah menjadikan iman itu adalah awal segala sesuatu, yang lainnya ikut iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada Rasulullah SAW. Siapa yang beriman kepada Tuhannya tapi tidak beriman kepada Rasulnya, ya percuma, ya tidak sah, tidak disebut sebagai orang mukmin selamanya sampai beriman kepada Muhammad Rasulullah. Jadi harus ada 2, iman pada Allah, iman pada Rasul. Terus Imam Syafi'i berkata begitu, hakadha sanna Rasulullah
fi kulli man imtahanahu lil iman. Ini ucapan Imam Syafi'i, penting sekali. Hakadha sanna Rasulullah fi kulli man imtahanahu lil iman. Begitulah Rasulullah membuat sunnah, membuat prinsip pada setiap orang yang diuji. Jadi ujian, imtihan itu diuji dengan untuk menguji, membuktikan mukmin atau tidak mukmin, itu diuji dengan dua hal, seperti hadis jariyah. Lalu beliau meriwayatkan hadis jariyah, akhbarana Malik an Hilal bin Usama dan seterusnya, an Muawiyah bin Hakam yang benar. Kalau ini riwayatnya Umar bin Hakam, itu sudah dikritik oleh Imam Syafi'i. Itu waham dari Imam Malik, ya. Imam Syafi'i sendiri yang sudah mengkritik. Nabi ya kata Muawiyah bin Hakam, saya bawa seorang jariyah, budak wanita saya ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, saya punya kewajiban memerdekakan seorang budak wanita. Apakah wanita ini yang saya merdekakan? Nabi menjawab, Nabi bertanya kepada si wanita, aina Allah? Di mana Allah? Dia mengatakan fis sama. Siapa saya? Dia mengatakan anta Rasulullah. Kata Nabi, i'tikha, merdekakan ia karena dia wanita mukminah. Ini riwayat Imam Syafi'i sebelum Imam Muslim, karena lebih dulu Imam Syafi'i, ya. Setelah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yang terpenting lagi, setelah Imam Syafi'i mengucapkan demikian, diterangkan oleh Imam As-Sabuni. Tadi udah nyambung ya, Abu Utsman As-Sabuni. As-Sabuni As-Syafi'i yang kitabnya itu dimutola'ah sama Imam Haramain, dimutola'ah sama Imam Ibnu Taimiyah, ya. Itu beliau berkata begini, imamuna, imam kami Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dalam kitabnya Al-Mabsud tentang masalah memerdekakan budak mukminah, tentang kafarah untuk tebusan kafarah, karena tidak boleh selain mukminah, tidak sah kafarah dengan budak selain mukminah berdasarkan hadis Muawiyah bin Hakam, ya. Nah, karena itu Rasulullah menguji wanita itu dengan diuji, siapa aku, di mana Allah. Kalau ada riwayat yang dikatakan Imam Abu Utsman Sabuni ini lafadz yang dhaif, karena dikatakan wanita itu cuma mengisyaratkan, tidak mengucapkan. Itu yang dhaif. Hadis yang sahih, yang mahfuz adalah mengucapkan anta Rasulullah, Allah fis sama. Itu dengan qaul, bukan dengan isyarat. Kalau yang dengan isyarat itu hadisnya dhaif. Yang sahih dengan lafadz, dengan qaul. Setelah itu Imam Sabuni berkata begini, Rasulullah menghukumi wanita itu muslimah, wanita itu mukminah karena mengakui Tuhannya di langit, Allah fis sama, dan mengetahui Tuhannya itu Al-Ali, Maha tinggi, punya sifat tinggi, punya sifat fauqiyah di atas segala-galanya, di atas segala makhluk. Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis ini untuk membantah lawan-lawannya yang membolehkan memerdekakan budak kafir. Tidak boleh berdasarkan hadis ini. Karena keyakinan Imam Syafi'i, kata Imam Sabuni, keyakinan Imam Syafi'i, Allah di atas segala makhluknya, Allah fauqa khalqih, Allah fauqa khalqih wa fauqa sab'i samawatih ala arsyih kama huwa mu'taqadul muslimin min ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Sabuni, Imam Syafi'i meyakini Allah di atas segala makhluknya, Allah berada di atas langitnya yang ketujuh, di atas arsy-Nya, seperti keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, baik yang salaf maupun yang khalaf, ya, salafihim wa khalafihim. Karena rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bih, tidak pernah meriwayatkan hadis sahih kemudian tidak meyakini. Taib, kita lanjut, panjang lebar tapi kita tidak akan selesai kalau tidak kita percepat. Nah, kemudian Ibnu Hajar juga meyakini demikian. Nah, itu yang penting. Selain Imam Sabuni, Ibnu Hajar juga meyakini demikian. Kata Ibnu Hajar, Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya. Yes. Jadi Imam Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah mengatakan
kullu ma wasafallahu bi nafsahu fi kitabi fatafsiru tilawat wa sukutu anhu. Semua sifat yang Allah terangkan untuk dirinya dalam Qur'annya, maka tafsirnya adalah membacanya dan tidak membahasnya. Dibaca saja, dibaca. Ini adalah madzhab Ahlussunnah dalam firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istiwa di atas arsy bila kaif. Dan ini adalah athar dari salaf sangat banyak, termasuk thariqatus Syafi'i. Kata Ibnu Hajar, ini manhaj Syafi'i, ini metode Syafi'i dalam berakidah, juga metode Ahmad bin Hanbal. Fahim tum? Ini perlu kutipan begini kita sampaikan sebagai hujjah bagi kita, ya, sebagai hujjah. Begitu pula Imam Turmudi, ini penting. Kenapa? Saya nggak ngelewati ini wajib. Saya nggak ngelewati sampai kita baca. Ibnu Hajar juga menyebut Imam Turmudi di dalam jamiknya meriwayatkan tentang hadis nuzul. Hadis nuzul. Allah di atas arsy. Allah juga punya sifat nuzul, sifat fi'liyah, nuzul. Bila kaif, kan? Terus kata beliau begini. Hadza qaulu ahli sunnah, kata Ibnu Hajar. Ini ucapan ahli ilmu min ahli sunnah wal jamaah. Jadi mengimani istiwa, al-ulu, an-nuzul seperti yang ada di Quran dan Sunnah tanpa kaif, diimani tanpa tamtsil, ya, diimani yaitu al-iman al-itsbat ma'at tanzih, ditetapkan dan disucikan. Amal Jahmiyah, perhatikan ini, adapun Jahmiyah fa'angkaruha, mereka mengingkari sifat-sifat Allah ini, sifat istiwa, sifat nuzul, sifat al-ulu, diingkari semua. Kenapa? Qalu hadza tasbih, kata mereka, kalau kita meyakini Allah fis sama, Allah alal arsy, berarti ini menyerupakan Allah dengan manusia. Yang mengatakan ini adalah menyerupakan Allah dan manusia itu siapa? Jahmiyah. Karena mereka meyakini begitu, maka mereka mengingkari, mereka mentahrif, mereka menyimpangkan, mereka membelokkan, mereka mengtaghyir, mereka mengganti. Faham? Yang mengatakan ini tasbih sehingga harus dibelokkan, diganti. Siapa? Jahmiyah. Silakan dilihat Ibnu Hajar jilid 13 Fathul Bari halaman 407. Ya, bukan hanya itu, ya. Baik, di 407 masih ada kata beliau Amal Jahmiyah. Beliau juga mengatakan qala Ibnu Abdil Bar, Ahlus Sunnah mujmi'un alal iqrar bi hadis sifat. Itulah tadi pertanyaan, tidak ada takwil, tidak takwil. Yang ada apa? Isbat ma'at tanzih, menetapkan seperti Quran menetapkan, seperti Nabi menetapkan, lalu mensucikan. Tidak ada tasbih, maka tidak ada takwil. Karena tidak ada tasbih, ya tidak ada takwil. Mengapa ditakwil wong tidak ada tasbih? Allah adalah ahad, laisa kamitslihi syai'. Selesai. Allah ahad, Allah tunggal. Tunggal, tidak ada yang semisal, al-mathil, al-nadhir, tidak ada. Itu salaf. Maka yang mentakwil itu adalah karena dia berangkat dari tasbih, karena mengimani dengan pandangan tasbih, lalu ketakutan sendiri, lalu ditakwil gitu. Kullu muawwilin musyabbihin. Ya, alhamdulillah saya melihat dari mazharnya, faham semuanya, dan faham ya, insyaallah ya, faham dan semangat, itu yang penting. Ibu-ibu, ya, akhwat, makcik dan semuanya, pakcik semuanya, ya, masya Allah. Baik, jadi ini Ibnu Abdil Bar mengatakan ahli sunnah itu mujmi'un, berijma, sepakat bulat, tidak ada yang takwil, tidak ada yang takwil. Sepakat bulat apa? Alal iqrar, untuk menetapkan
bihadhi sifati, sifat-sifat ini al-waridati yang ada fil kitab was sunnah, dalam Quran sunnah, walam yukayifu syai'an minha, tanpa membahas kaifa, bagaimana. Kaifa itu di luar akal, di luar pembahasan, tanpa kaif, tidak mempersoalkan, tidak meragukan, tidak mempermasalahkan. Wa ammal Jahmiyah wal Mu'tazilah, adapun Jahmiyah, adapun Mu'tazilah ditambah wal Khawarij, faqalu, mereka berkata, man aqarra biha fahuwa musyabbih, siapa yang mengimani ayat-ayat itu, hadis-hadis itu, Allah fis sama, Allah istawa alal arsy, itu musyabbiha. Hati-hati, kelompok musyabbiha. Kata siapa? Mereka musyabbiha ini kata siapa? Kata Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij. Jadi yang dituduh musyabbiha itu oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij siapa? Ahlus sunnah salafus soleh dituduh musyabbiha. Padahal musyabbiha itu ada sendiri kelompok lain, termasuk pelopornya itu orang Syiah, itu musyabbiha. Diyakini Allah itu berjasad, Allah seperti manusia, Allah itu ya misalkan punya sifat sami basir seperti manusia. Itu awalnya pelopornya dari Syiah, walaupun Syiah kemudian berkembang menjadi Mu'tazilah dan seterusnya. Tapi bukan ahli hadis. Ahli hadis jelas dari zaman Nabi sampai hari ini isbat ma'tanzih. Ingat dua kata, isbat menetapkan apa yang Allah tetapkan, menetapkan apa yang Rasul tetapkan, lalu mensucikan dari penyerupaan, keserupaan, dari kekurangan, dari aib dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, yang penting ini bisa dipahami ya. 14. Wa annal qadara khairahu wa syarahu min Allah azza wa jal la yakunu illa ma aradallahu wa qadahu wa qaddarah. Annal qadara, bahwasanya takdir, khairahu wa syarah, yang baik dan yang buruk, itu minallah, dari Allah. Layakunu, maka tidak akan terjadi di bumi ini, di alam semesta ini, illa ma aradallah, kecuali yang diinginkan oleh Allah. Irada kauniyah, wa qadahu, dan diciptakan oleh Allah, wa qaddarahu, dan diperkirakan, ditetapkan ukurannya, kadar itu bahasa Arab, kadarnya ya, ditetapkan, ditentukan. Ya, qada itu penciptaan, diciptakan, qaddarah itu ditentukan kadarnya, ukurannya. Taib. 15. Wa anna khairan nasi ba'da Rasulillah, dan bahwasanya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa atawallahum. Ini Imam Syafi'i itu ahlu sunnah. Maka jangan terkecoh dengan orang Syiah yang berusaha membuat taskik, keraguan-raguan. Syafi'i itu mungkin secara politik itu Syiah, macam-macam kata-kata seperti itu enggak benar ya. Imam Syafi'i ahlu sunnah, nasirus sunnah. Jadi atawallahum, saya loyal kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa astaghfir lahum, saya beristighfar untuk mereka. Wa ahlil Jamal, untuk yang ikut perang Jamal, yang di sana ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa Siffin, dan perang Siffin, di sana ada Muawiyah, ada Ali. Al-qatilin, baik yang berperang, yang membunuh, wal maktulin, maupun yang dibunuh, semuanya orang mukmin, semuanya saya cinta, semuanya saya mintakan ampunan kepada Allah. Itu akidah Ahlussunnah, akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Wa jami'u ashabin nabi ajma'in, dan seluruh sahabat Nabi. 16. Wa sam'u wa ta'a li ulil amr, dan berwasiat untuk mendengar, untuk taat kepada ulil amri, kepada sultan, amir, hakim, muslim. Madamu yusallun, ini penting. Madamu yusallun, selagi ulil amri itu sholat, selagi mereka itu sholat, ukurannya sholat, walaupun ada dosa besarnya, ada kekurangannya, ada kefasikannya, maka tetap bersabar, ditahan. Mereka adalah pemimpin muslim yang sah, wajib ditaati dalam hal yang taat, dan tidak boleh ditaati dalam hal maksiat, tapi tidak boleh diberontak. Al-khuruj ala ulil amri, muslim tidak boleh. Wal muwalatu lahum, wajib muwalat, wajib menolong
Kalau ada yang musuhi yang menyerang, wajib kita berperang di bawah panjinya, di bawah komandonya. Wala yakhruj alaihim bisaif, tidak boleh angkat senjata melawan ulil amri. Muslim yang sholat, walaupun mungkin punya dosa ini, punya dosa itu, ya tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah, wajib kita baiat, tidak boleh mencabut baiat kita. Kalau mengingkari bagaimana kemungkaran, silakan, boleh mengingkari kemungkaran, termasuk Ahlussunnah. Yang tidak boleh memberontak. Mengingkari kemungkaran itu dengan hati, dengan lisan, dengan tangan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan manzilah masing-masing gitu. Walaupun pemimpin itu kadang tidak memenuhi syarat orangnya, nggak apa-apa. Nabi berwasiat, isma'u wa ati'u, dengar dan taati ulil amri. Wa inistu'mila alaikum abdun habasyi, meskipun sultan mengangkat pejabat seorang budak dari Ethiopia yang hitam, yang rambutnya keriting kriwul, ya, seperti ka'anna ra'sahu zabibah, seperti kepalanya itu seperti kismis, seperti anggur yang kering keriput seperti ini. Pernah melihat orang kepalanya seperti ini? Nggih. Orang begitu rambutnya itu kriwul ya. Yang apa namanya? Keriting gitu. Seperti ini. Ini zabibah, persis zabibah. Artinya pemimpin tidak memenuhi syarat. Pemimpin kan harus orang merdeka, orang adil, orang soleh, macam-macam. Ini pemimpin zalim, ngangkat pejabat ke orang-orang nggak layak, budak diangkat, budak jelek, macam-macam, sudah pokoknya nggak memenuhi syarat lah, gitu ya. Itu aja kata Nabi, tetap isma'u wa ati'u. Nah, ini rambutnya kan, tapi ganteng anaknya ini ya. Ini rambutnya itu loh kan keriting, rambut kayak persis zabib. Ini loh, subhanallah, ini sabda Nabi. Alhamdulillah kalau Melayu, Malaysia ini ganteng-ganteng semuanya ya. Masya Allah. Taib. Ini kesepakatan, mau akidahnya Imam Asy'ari, Imam Thahawi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, semuanya sama. Ibnu Taimiyah sama. Ya, baik. Nah, ada hadis penting, silakan dirujuk hadis Muslim. Hadis Muslim begini. Akan ada umaro, kamu kenal kebaikannya, kamu ingkari kemungkarannya. Siapa yang mengenali maka dia akan berlepas diri, siapa yang mengingkari dia akan selamat. Tetapi yang tidak selamat orang yang ridho, yang rela, dan orang yang mengikuti. Ya Rasulullah, apakah kita angkat senjata untuk memeranginya? Jangan selagi sholat, kata Nabi, hadis Muslim. Ya, kemudian hadis yang lain itu Ummu Salamah, hadis Auf bin Malik, apakah kita lawan dengan pedang? Tidak, selagi menegakkan sholat di tengah kalian. Maka ada empat keadaan. Satu, siapa yang mengenali kemakrufan amir, kemungkaran amir, maka dia sudah berlepas diri, mesti hatinya akan benci, maka dia akan lepas, tidak ikut-ikut menanggung dosa. Yang kedua, man angkara salim, siapa yang mengingkar dengan lesan atau dengan tangan, dia pasti selamat. Kelompok selamat, kelompok yang mengingkari. Kelompok yang diam tetapi mengingkari dengan hati, itu kelompok yang bersih. Tetapi yang ketiga, siapa yang rela kemungkaran sultan dan mengikuti kemungkaran sultan, itu yang sama-sama dosa satu akibat ya dengan sultan. Faham ya, ini hadis Muslim langsung, bukan pendapat tapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ditanya yang keempat, apakah kita berontak? Jangan, tidak boleh berontak. Angkat senjata tidak boleh. Itu bukan Ahlussunnah, itu Khawarij, itu di luar Ahlussunnah. Ya, baik, sudah gitu aja, kita cepat-cepatan ya. Berikutnya adalah 17. Al khilafatu fi Quraisy, khilafah itu di tangan orang Quraisy. Itu khilafah al-uzma, khalifah terbesar. Kalau ada orang Quraisy, maka orang Quraisy. Tidak boleh orang Quraisy ada lalu diganti dengan orang Indonesia, orang Afrika, tidak boleh. Tapi kalau tidak ada di negara masing-masing, enggak apa-apa. Ya. Tapi Nabi sudah menetapkan al-khilafatu fi Quraisy gitu. Al-a'immah min Quraisy, itu riwayat Imam Ahmad. Baik. Kalau muttafaq alaih juga demikian. An-nas taba li Quraisy
fi hadza sya'an muslimuhum taba li muslimihim wa kafirhum taba li kafirihim. Ya, ini untuk menunjukkan kedudukan orang Quraisy. Manusia itu ikut orang Quraisy. Yang muslim ikut pemimpin Quraisy yang muslim, yang kafir ikut pemimpin Quraisy yang kafir gitu. Taib. Berikut lanjut adalah 18. Wa anna kullama askara katsiru faqalilu haram. Semua yang memabukkan banyaknya, banyak itu paling ukuran normal ya, bismillah. Misalkan orang normal 1 gelas, minum 1 gelas dia mabuk, berarti setetes dari minuman ini haram. Minuman yang banyak, ukuran banyak orang normal minum, terus kok dia pusing mabuk, oh berarti itu haram. Setetes saja haram, setengah tetes haram gitu. Ukurannya apa? Ukurannya iskar, ukurannya itu adalah memabukkan. Bukan ukurannya nama alkohol, bukan. Ukurannya bukan ada alkohol atau bukan ada atau tidak ada alkohol. Ukurannya apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Dibuat untuk apa saja, campuran apa saja haram. Tapi kalau alkohol itu alami, seperti alkohol yang ada di buah ada alkohol di buah ya enggak apa-apa. Itu ilmu membuktikan demikian ya. Taib. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah yang 19. Ya, kalau itu tadi tentang ada hadis memang ya kaitannya dengan barang haram, termasuk ada khimar ya. Kalau khimar Cina itu haram, kalau khimar liar itu halal. Khimar Cina itu ya seperti ini ya. Khimar yang halal yang liar itu maksudnya zebra yang bergaris itu halal. Tapi yang tidak bergaris, yang dipiaraan untuk angkut-angkut apa itu haram. Kalau di negara yang ada khimarnya, ada yang menyembelih khimar, dagingnya dicampur dengan daging sapi. Kalau di negara-negara kita nggak ada khimarnya, orang yang jahat tidak kehilangan akal. Sapi mati disembelih dicampur dengan sapi sembelihan. Ya artinya bangkai gitu. Itu banyak orang tidak takut kepada Allah. Makanya hati-hati. Hati-hati, dan kita harus menggalakkanlah, termasuk cara penyembelihan halal itu banyak penyembelihan tidak halal. Taib. Kemudian berikutnya al-mut'atu haram 19. Nikah mut'ah model Syiah itu haram. Berbeda dengan Syiah, nikah mut'ah itu adalah agama mereka. Sampai mereka bikin hadis, diantaranya secara dusta atas Imam As-Shadiq. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Mut'ah itu agamaku, agama nenek moyangku. Siapa yang mengamalkan, maka agama kami ya. Berarti siapa yang mengamalkannya, mengamalkan agama kami. Siapa mengingkarinya seperti adalah mengingkari agama kami, gitu kan? Dan anak lahir dari mut'ah lebih baik daripada anak lahir dari istri yang asli. Siapa yang mengingkarinya murtad, begitu seterusnya. Ada hadis lagi, siapa yang mut'ah sekali derajatnya seperti Husain, mut'ah 2 kali seperti Hasan, mut'ah 3 kali seperti Ali, mut'ah 4 kali seperti Rasulullah. Nah kalau 5 kali embuh, ya wallah alam, seperti siapa 6 kali 7 kali. Wes, pokoknya banyak hadis palsu tentang nikah mut'ah ya. Dan ini berbahaya. Kalau di Indonesia juga berbahaya. Sudah ada komunitas online nikah mut'ah. Ini berbahaya ya, termasuk hati-hati. Di Malaysia samalah, kita terancam dengan adanya Syiah Rafidhah, kelompok yang mencaci maki sahabat dan yang melegalkan hukum zina atas nama nikah mut'ah itu. Ya nikah, laki perempuan komitmen untuk kumpul, berapa lama, berapa uangnya, selesai. Tidak ada iddah, tidak ada bilangan, tidak ada waris, tidak ada apa, tidak ada nasab. Bedanya cuma kalau itu ketemu di hotel tanpa akad itu prostitusi. Kalau ini ada, kamu
tak nikah semalam sekian, kamu tak nikah 2 malam sekian. Itu sama, cuma bedanya di bahasa itu. Ini berbahaya bagi orang yang asing, orang tidak punya istri, bagi mahasiswa kepingin nikah belum punya uang, itu bahaya. Ya, karena ini orang menghalalkan zina atas nama agama sehingga merasa tidak berdosa begitu ya. 20. Wa usi bitaqwallah. Dan saya berwasiat agar takwa kepada Allah, waluzumi sunnah wal athar an Rasulillah, dan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan hadis-hadis dari Nabi, dari para sahabatnya, dan juga meninggalkan bid'ah, meninggalkan ahwa, menjauhinya. Ya, ini tegas Imam Syafi'i. Yang 21, wattaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, pasrah kepada Allah. Fa innaha wasiyatul awwalina wal akhirin. Karena ini adalah wasiat Allah untuk orang-orang yang dulu dan orang-orang yang berikutnya. 22. Ya tadi 21, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua 22. Wa anna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi ini beda cara menghitungnya, wis enggak apa-apa ya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah maka diberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberi rizki tanpa disangka-sangka. Wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kamu bisa. Itu 22. Dilanjut 23. Wa'alaikum bil jum'ati wal jamaah. Pas ya. Wa'alaikum bil jum'ati wal jamaah. Wajib kalian memperhatikan sholat Jum'ah. Selalu sholat Jum'ah. Karena kalau tidak sholat Jum'ah itu munafik. Juga Imam Syafi'i wal jamaah, ingat. Dan sholat jamaah. Imam Syafi'i mengatakan la ajid rukhsah liman laisa indahu udhur fi tarki sholatil jamaah. Ya, kata Imam Syafi'i, saya tidak mendapatkan keringanan bagi siapapun yang tidak mendapatkan udzur syar'i, wajib berjamaah. Waluzumi sunnah, mengikuti sunnah terus. Wal iman, dan iman. Watafaqu fiddin. Nah ini terus belajar termasuk hari ini. Saya salut ya, Masya Allah, dengan para bapak, para ibu, ustadz, ustadzah. Walaupun ada yang umurnya di atas saya, tapi semangat untuk hadir. Ya seperti zaman salafus saleh begitu. Saya pun juga demikian. Bapak ibu, sampai hari ini saya masih ngikut banyak pengajian ulama-ulama besar. Guru-guru saya memberi sanad. Salah satunya saya ngikut sekarang itu ulama dari Mesir untuk mengkaji kitab-kitab fikih Syafi'iyah setiap hari Senin dan Kamis malam. Jam di sini itu jam 2. Jam 2 malam sampai subuh. Setiap Senin dan Kamis. Melalui satu program bersama di seluruh dunia, para kiai, para ulama ikut gitu. Dan ini jadwalnya, kita sekarang menghatamkan kitab Kanzur Raghibin fi syarah Kanzur Raghibin syarah Minhajut Talibin. Minhajut Talibin milik Imam Nawawi, Kanzur Raghibin milik Jalaluddin Al-Mahalli dari Mesir. Dan yang mensyarah orang Mesir, ulama Syafi'i madhaban wa salafi manhajan. Jadwalnya nanti malam, ini kan Kamis ya, nanti malam saya harus standby jam 2 sampai subuh ngikut beliau gitu. Dan ini insya Allah khatamannya, puncaknya ini khatamannya, kitab Kanzur Raghibin. Maka saya berharap ketika nanti di Thailand ya, harus ada internet ya. Kalau enggak, waduh, saya absen dari guru bagaimana. Artinya sampai hari ini saya juga berguru ya, begitu. Oleh karena itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah ya, waluzumi sunnah wal iman wattafaqu fiddin, sampai akhir. Jangan putus dari ulama. Jangan putus dari ulama. Ya baguslah nanti kalau setelah ini katanya panitia dibuatkan grup khusus ya, alhamdulillah. Grup khusus untuk yang daurah Imam Syafi'i sekarang ini. Berikut 24. Ini sudah ada wasiat ini. 24. Waman hadarani minkum
falyulaqqini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang hadir di antara kalian menghadiri aku saat aku sakratul maut, hadarani saat hadir ajal kepada saya, siapa yang ada di samping saya, ada di sisi saya, falyulaqqini, silakan mentalkini saya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Imam Syafi'i itu loh minta ditalkin. Imam Syafi'i. Siapa saja yang ada di sampingnya saat beliau ajal, jangan sungkan-sungkan, jangan merasa ragu-ragu. Talkini saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu bagus. Atau cukup la ilaha illallah saja. Kalau Allah tidak cukup, harus la ilaha illallah. Caranya disebutkan, tidak usah ayo kamu tirukan. Kita baca yang dia dengar, kita tunggu dia mengikuti, selesai. Dia tidak mengikuti, kita ucapkan lagi, begitu seterusnya. Dan yang mentalken harus orang yang dicintai, jangan orang yang dituduh untuk mewarisi. Ya, tiba-tiba ada orang yang selama hidupnya terkenal ingin segera mewarisi, menalkini la ilaha illallah. Akhirnya kan ada rasa tidak enak, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Perasaannya kamu senang saya mati ya, karena mau mewarisi harta saya kan itu. Baik, jadi wa ta'ahatul adfar wa syariba qabla wafat, insyaallah. Dan silakan ta'ahadu, perhatikan kuku-kuku, wasyarib dan juga kumis, insyaallah. Ya berarti dipotong kukunya, kumisnya sebelum wafat. Idza tadartu fa in kanat indi haid faltakum. Kalau saya sedang sakratul maut, ada wanita haid, silakan pergi, jangan menunggui saya kalau sedang haid. Wa anta tayyabu, silakan pakai minyak wangi. Wa tudhinu, silakan pakai minyak rambut. Inda firasyi, ya ketika ada di sampingku. Taib. Hadhihi wasiyatul Imam Syafi'i. Ini adalah wasiat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Halaman 52, halaman 52. Qala Syekhul Islam Al-Hakkari, ya, beliau menyebutkan ini sanad yang ini menggunakan naskah manuskrip yang ketiga. Qala Syekhul Islam, maksudnya Imam Al-Hakkari yang tadi kita sebut, ya. Al-Hakkari akhbarona Abu Ya'la, sampai kemudian riwayatnya, matannya al-qaulu fis sunnah, ya, keyakinan dalam sunnah allati ana alaiha, yang saya pegangi, saya pijaki. Ra'aitu ahlal hadis alaiha, saya lihat semua ulama ahli hadis begitu. Alladzina ra'aituhum, yang pernah saya lihat, seperti Sufyan bin Uyainah, Malik dan yang lainnya. Apa itu? Kalau kita tambahkan berdasarkan 24 wasiat tadi, sekarang wasiat ke-25. Al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Berikrar dua syahadatain. Wa anna Allah ala arsyihi fi samai. Allah di atas arsy-Nya, di langitnya. Fi arsyihi ala samai. Ada naskah B, ada naskah C. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Yang mendekat kepada hambanya dengan cara yang dia kehendaki, tidak ada yang tahu. Dan turun ke langit paling rendah, langit dunia, dengan cara yang dia kehendaki, tidak ada yang tahu. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Taib. Kemudian yang ke-26, wa yanzilu ila samai dunya kaifa syaa. Dan nuzul, turun ke langit dunia, langit rendah, kaifa syaa. Kaifa syaa. Ya, dengan cara yang Allah kehendaki, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Titik, sudah. Itu bukan di wilayah akal, itu wilayah iman. Pendekatannya pendekatan iman, bukan pendekatan logika. Karena akal manusia terbatas. Pokoknya kita mendengar samina wa amanna, samina wa ata'na, selesai. Itu seluruh ulama salaf. Kemudian berikutnya, ini yang ya, diriwayatkan oleh Imam Suyuti
atau yang C ini naskah C juga diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Nomor 27 adalah berbunyi begini, halaman 57. Lillahi asmaun wa sifat. Allah punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Ja'a biha, ja'a telah datang, biha dengan membawa keterangan nama-nama dan sifat-sifat. Apa yang datang? Kitabuhu, kitabnya Al-Quran. Wa akhbara bihi, dan telah mengabarkannya. Siapa yang mengabarkannya? Nabiyuhu, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan siapa? Ummatah, umatnya. La yasa'u ahadan, tidak boleh bagi seorang pun min khalqihi, dari makhluknya, qamat alaihil hujjatu, yang telah tegak atas dirinya hujjah, raddaha, membantahnya, tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang pun yang sudah datang keterangan lalu menolak, tidak boleh. Li'annal Qur'ana nazala biha, karena Quran sudah membawa keterangan tentangnya. Wa sahhan Rasulillah al-qaulu biha, telah sahih ucapan Nabi tentangnya. Fima rawa anhul adl, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh rawi adil. Wa in khalafa, fa in khalafa dzalik, kalau dia menolak setelah itu, menyelisihi setelah itu, ba'da subutil hujjati, setelah tetapnya hujjah, alaihi, atas dirinya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka dia kafir. Fa amma qabla subutil hujjah, ini sampai di sini. Adapun sebelum tetapnya hujjah alaihi, atasnya, fa ma'dzurun bil jahl, maka orang itu dimaklumi, dimaafkan karena tidak tahu. Li anna ilma dzalik, soalnya ilmu asma sifat Allah, la yudrak bil akal, tidak bisa diketahui dengan akal. Wala birru'ya, tidak dengan pandangan mata. Wal fikr, dan pikiran. Wala yakfur bil jahli biha ahadun illa ba'da intihail khabar ilaih, ya, tidak kufur karena jahal seseorang kecuali setelah sampainya kabar berita kepadanya. Wa tusbat hadis sifat, ingat ini kaidah Imam Syafi'i, wa tusbat hadis sifat, sifat ini ditetapkan. Wa yunfa anha tasbih, dan tasbih penyerupaan ditiadakan dari sifat-sifat ini. Jadi isbat ma'at tanzih wa adamit tasbih, ditetapkan dan disucikan, tidak boleh ada tasbih. Sekedar menetapkan, bukan tasbih seperti kata Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Nyambung tadi ya, ini ucapan Syafi'i. Kama nafat tasbihan nafsihi subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa samul basir, seperti sebagaimana Allah sendiri telah meniadakan, menegasikan, menolak, menafikan adanya tasbih dari dirinya dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu, sedangkan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Mendengar kita tetapkan dan kita sucikan, tidak sama dengan siapapun dan apapun. Melihat kita tetapkan dan kita sucikan, tidak sama dengan apapun dan siapapun. Wa qala Syafi'i rahimahullah, khilafatu Abi Bakrin, ya tadi ini, khilafatu Abi Bakrin qadaha Allah fi sama'ih wa jama'a li qulubi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafah Abu Bakar ditetapkan oleh Allah dari atas langit dan dikumpulkan seluruh sahabat Nabi bersepakat bulat menerimanya, gitu ya. Kemudian kita baca, sudah ini alhamdulillah selesai wasiat Imam Syafi'i yang dikumpulkan di kitab ini. Apa ada wasiat Imam Syafi'i yang lain? Ada. Di mana? Di kitab Ini wasiat Imam Syafi'i di kitab Ya, karena waktunya habis mungkin tidak kita baca, tapi biar tahu saja. Dalam kitab jilid 4 halaman 128 yang ada di Maktabah Syamilah, itu ada wasiatnya. Kalau dilanjutkan bisa nomor 28, 29, 30, ya, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 sampai 40. Alhamdulillah. Jadi saya berniat insya Allah memang kitab ini akan saya syarah. Jadi wasiat Imam Syafi'i bisarhi syarhu wasiatil Imam Syafi'i bi aqwalihi wa aqwali ashabihi. Itu baru kita cetak nanti dalam kitab bahasa Arabnya insya Allah. Taib. Sekarang ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya akan bertanya nanti. Yang dapat hadiah majalah. Ini majalah bulanan kita, majalah Al-Um. Yang dapat kita beri hadiah. Kalau yang buku-buku apa itu nanti untuk masjid dan untuk beberapa ulama atau tokoh. Nah, Fadal yang bertanya. Tafadhal. Naam. 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 Baik. Baik, barakallahu fikum. Inilah penting ya kita mengetahui dari akar masalah. Mengetahui sejarah. Sejarahnya sahabat bagaimana, tabi'in bagaimana, tabi'in bagaimana, para imam madzhab 4 bagaimana, imam kutubus sittah tis'ah bagaimana ya. Terus sampai kita sehingga enak. Kemudian kapan muncul yang kata Nabi yaitu summa khatta lana khututan an yaminihi wa an shimalihi hadhi subul la tatabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili seterusnya. Bagaimana sejarahnya Jahmiyah, Murji'ah, kemudian Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya. Supaya kita tahu, jadi asalnya ini yang ittiba yang mana? Terus muncul ibtida yang gede-gede, yang besar-besar itu yang mana? Setelah itu selesai. Dalam arti selesai, siapa yang nanti akan kecampuran ini itu akan tahu. Kecampuran itu mulai siapa dan mana, supaya kita bisa menghindari tidak tercampuri gitu. Nah, kalau ada saudara kita muslim tercampuri sedikit dengan Jahmiyah, jangan disebut Jahmiyah, salah. Itu namanya tidak adil. Jahmiyah itu Jahmiyah. Kalau ada Ahlussunnah kecampuran karena tidak tahu, karena faktor yang lain, ya dibilang aja yang begini ini ada unsur Jahmiyah gitu. Jadi bukan kita sebut orangnya Jahmiyah, salah, nggak boleh ya. Jadi para ulama Ahlussunnah, khususnya yang kholaf, yang ada takwil, mereka bagian dari usroh, dari keluarga besar Ahlussunnah. Tapi kadang karena keterbatasan, karena terlalu dekat dengan kalam, jauh dari ulama ahli hadis, sehingga ya karena faktor tidak tahu, karena terpengaruh zaman, di zamannya settingan sejarah, ketika mereka dominan dan seterusnya. Yaitu kita berdoa semoga Allah mengampuni para ulama-ulama kita, dan semoga Allah menerima mereka sebagai Ahlussunnah, sebagai ahli surga. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak salafus saleh, kita diselamatkan dari kekurangan. Jadi itu semangat kita dalam belajar. Tidak boleh semangatnya itu adalah dapat ilmu untuk menghukumi orang, oh bukan. Untuk menghukumi diri sendiri supaya kita tidak salah. Itu maksudnya, untuk melindungi keluarga supaya tidak salah. Yang lain kita maklumi, karena banyak faktor di luar. Kita saja kalau tidak ngaji dengan ikhlas sungguh-sungguh ya tidak tahu. Maka orang lain juga sama ya, dengan begitu tidak tahu begitu. Oleh karena itulah yang kita dahulukan mendakwai, bukan menghukumi. Itu yang bisa kita lakukan ya. Kemudian ars adalah ya, nanti ada kajian detail itu ada ya. Tapi itu semoga jawaban ringkas cukup.
Kalau mau detail kita kaji. Kita ngaji kitab Maqalat Islamin, kitab Al-Ibana, Risalah ila Al-Thaghar, kita diskusi panjang lebar, tapi sesuai dengan tingkatan. Sesuai dengan tingkatan. Taib. Arsy adalah makhluk Allah terbesar. Namanya arsy. Ya nanti diterangkan di dalam kitab-kitab akidah itu berdasarkan ucapan sahabat, sabda Nabi, ucapan sahabat, dari Quran, ya Quran, Nabi, sahabat, tabiin itu menerangkan arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh apapun. Karena Allah adalah Al-Ghani, Al-Qayyum. Allah itu maha tegak dengan sendirinya. Tetapi kalau kenapa kita katakan Allah alal arsy? Ya karena Allah ngabari begitu. Mau apa? Menetapkannya adalah bagian dari iman, mengingkarinya adalah bagian dari kufur, gitu. Karena itu Al-Quran, gitu. Ya. Jadi demikian, arsy adalah makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Justru makhluklah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena waktunya sudah habis, ini pertanyaan dari saya. Ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Pertama, ibu-ibu nih, nggak apa-apa ibu-ibu dan akhwat. Drill santri, ya, drill santri judulnya. Apa tadi? Sebutkan satu ulama Syafi'i dengan kitabnya, satu saja dengan kitabnya, kitab akidah, yang berarti menunjukkan ulama Syafi'i ini sangat perhatian dengan akidah. Satu saja. Ayo ibu-ibu. Sama. Sebutkan satu saja. Siapa ada? Ibu-ibu akhwat. Mudah apa sulit? Sa'bun am sahal? Sahal am sa'b? Tidak ada yang jawab. Baik, kalau nggak ada yang jawab, masih ibu-ibu, tidak perlu kitab, langsung dari pemahamannya. Apa manfaat? Sebutkan satu saja manfaat ibu hadir di daurah ini. Manfaat ilmiah, bukan manfaat saya mau nagih teman ketemu di pengajian, ya. Saya menagih hutang, bukan itu, ya. Manfaat ilmiah. Ibu-ibu mana? Ayo bisa ngarang sendiri. Ibu-ibu dan akhwat, kenapa masa ibu-ibu malu, ya? Ibu-ibu, satu saja, malu nih. Baik, ya karena malu nggak bisa dipaksa, seperti gadis yang ditawari menikah, ya. Suku tuh hari doha, kan ya. Tapi yang putra sekarang, sebutkan manfaat ikut daurah di sini. Siapa yang bisa? Tafadhal. Memahami ideologi tauhid ulama-ulama salaf. Barakallahu fikum. Silakan milih ini. Ini serangan brutal sekularisme. Apa ini atau bahasa mukjizat? Karena 18 Desember itu hari bahasa Arab sedunia. 18 Desember kapan? Kemarin, ya. Hari bahasa Arab dunia itu 18 Desember biar faham Islam. Seharusnya ketika faham ya kita syiarkan, itu diakui PBB, Hari Bahasa Arab Sedunia. Itu bahasa umat Islam, bahasa Quran. Tafadhal, Ustaz. Baik, yang kedua. Ahlan wa sahlan. Nah. Yang kedua, sama pertanyaannya, sebutkan manfaat tapi yang lain. Dengan kalimat yang lain, manfaat lain. Ikut hadir di majelis ini. Silakan. Tafadhal. Saya sebut satu daripada manfaat dari akidah yang di awal tadi, yaitu meningkatkan ketakutan kepada Allah dan juga
Taib, itu salah satu dari 6 urgensi belajar akidah, studi akidah. Taib, jazakallah khairan, labas. Antum tadi saya bahasa Arab ya. Santri, fadal. Barakallahu fikum. Nah. Terakhir, ini akhwat. Akhwat sepertinya suka yang serius, serangan brutal sekularisme. Iya. Akhwat Ummahat, apa manfaat keilmuan? Tafadhali. Ada yang bisa menyampaikan ulang? Apa? Tafadhal. Iya, pakai mic. Ya, mohon maaf karena jauh. Oh, belum bisa. Ya. Mic-nya yang tidak bunyi. Ya, nggak apa-apa Ibu, keras. Baik, jadi menjadi bekal kita dalam berdakwah, dalam menilai yang ada di masyarakat, mana baik, mana buruk, mana syirik, mana tauhid. Jazakillah khairan, fadal. Akhi, ini Haris bisa disampaikan. Baik, kiranya cukup insya Allah. Dan ini tadi mana contoh buku di sini? Bisa diambilkan? Ya, ini terkait dengan perubahan. Kemarin kan mungkin mendengar sebagai Muslim Malaysia harusnya berbangga, bersyukur kepada Allah ketika para pemimpin, para ulama agama Islam di Malaysia dengan sigap, dengan semangat merespon ya adanya problematika yang ada pada waktu subuh, karena rata-rata memang waktu subuh yang ditetapkan dalam kalender itu masih terlalu cepat atau masih malam dibanding dengan kemunculan fajar shadiq. Alhamdulillah kita sudah meneliti sejak 2009 dan sudah menerbitkan 3 buku, dan ini buku yang ketiga itu insya Allah waktu subuh secara syar'i, astronomi dan empiris. Ini dilengkapi dengan foto-foto karena kita juga melakukan kajian. Ini sudah habis cetak, akan cetak baru. Lalu kita masukkan informasi yang dari Malaysia. Malaysia menetapkan sekarang waktu subuhnya yang sudah baca dari Selangor, dari singkatannya apa, Badan Jakim atau apa ya, itu secara nasional di Malaysia sudah menetapkan, mungkin tinggal Kelantan saja, tinggal nunggu tanda tangan raja. Itu menetapkan dari subuh sudut 20 menjadi subuh sudut 18 derajat. Seperti hari ini, pagi ini, kalau menurut jadwal lama, jadwal yang asli yang lama itu subuhnya jam 6.01 ya, waktu setempat. Itu menurut yang sudah difatwakan harus ditambahi 8 menit. Berarti jam 6:09 baru adzan gitu. Tetapi kan sosialisasinya masih belum, masih kurang kayaknya. Itu ditambahi 8 menit dari jadwal yang ada. Itu mulai adzan. Kalau kami menyarankan kalau untuk qomat subuh ya, dari azan tadi 6:09 itu masih silakan dikurangi lagi 12 menit. Ditambah lagi 12 menit sehingga dari situlah kemudian qomat. 12 menit lagi berarti sekitar jam 6
berapa 21 misalkan ya, seperti itu. Itu sesuai dengan kemunculan fajar shadiq. Nah, ini ilmunya ada di sini dan siapapun bisa melihat di lapangan. Bisa melihat di lapangan dengan mata kepala seperti Nabi, sahabat, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya, idza bana al-fajru al-akhiru mu'taridan faqad halla salatus subhi faman shallaha qabla tabayyuni al-fajri al-akhiri mu'taridan a'ada. Ya, idza bana, apabila sudah tampak terang, al-fajrul akhiru, fajar terakhir, mu'taridon, dengan membentang di ufuk timur ke utara selatan di kaki langit, faqad halla salatus subhi, maka telah halal salat subuh. Faman sholaha, siapa salat subuh sebelum fajar shadiq membentang di ufuk timur, kata Imam Syafi'i persis seperti dalam hadis, ya, sifat-sifat fajarnya. Faman sholaha qabla tabayyuni al-fajri al-akhiri mu'taridan, siapa yang salat subuh sebelum fajar terakhir itu tampak terang membentang di ufuk, a'ada, maka harus mengulangi kembali. Itu dalam kitab Al-Um, ya, ada di sini semuanya gitu. Jadi sebenarnya Masya Allah, apalagi kitab Imam Ghazali dalam kitab Ihya sangat jelas. Ini baik, mungkin ya hadiah untuk masjid karena sudah menyelenggarakan daurah kita, ya. Ini silakan. Terus ini kitab Al-Quran dan Ahlul Bait, syarah hadis Tsaqalain. Kalau ahlu sunnah itu hadisnya kitaballahi wa sunnati, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Kalau Syiah, kitaballah wa itrati ahli baiti. Nah, ini menundukkan itu. Jadi syarah hadis Tsaqalain menundukkan posisi ahlu sunnah dan Syiah. Taib. Kalau ini manhaj salaf sudah. Nah, ini buku yang terbaru, buku terbaru, ya, lihyah, jenggot, cadar, niqab, celana cingkrang itu celana ngatung yang tinggi, yang di atas mata kaki, ya, bukan yang komprang yang di bawah, ya, isbal, ya, gitu. Identitas agama atau teroris, karena mau kalau di negara kita pro kontra itu. Ciri teroris adalah jenggotan, ciri teroris cadaran, gitu ya. Nah, ini buku terbaru, baru muncul dari penerbit. Baik, silakan yang mewakili untuk menerima hadiah. Panitia mungkin Ustadz Ghazali atau siapa, atau takmir masjid. Mari, sesepuh para ketua di sini. Oh, alhamdulillah, afan. Bentar, ke depan. Ini sudah ada untuk masjid. Oh, untuk masjid. Oke, tapi ini jangan dulu. Ini untuk kamu yang ini. Ini ya. Ini doa zikir wirid, ada doa bebas hutang. Ya, yang punya hutang ini kalau bebas ada 5 doa dari Nabi. Ya, semuanya berhenti dalam sangat patut. Kiranya cukup. Terima kasih banyak kepada panitia, kepada masjid, takmir masjid atau pengurus masjid, para ulama, para asatidzah, ustadzat, peserta daurah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lalui tadi, yang kita sampaikan, yang kita dengar bersama, kita mutola'ah bersama, kita khatamkan dan sudah kita ijazahkan. Oh ya, ijazah contohnya mana tadi ijazahnya? Sudah diberikan. Ustadz Ghazali mana? Contoh ijazah, fadhol. Ya. Jadi apa yang sudah kita kaji, ya, saya ijazahkan kepada para peserta semua dengan sanad guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah.
sebagaimana saya sudah diijazahkan oleh para guru saya. Ya, saya Profesor Dr. Walid Al-Minnisi, saya Dr. Nizam Yaqubi Al-Abbasi Al-Bahraini, dan juga itu adalah ijazah khoso dan ammah, dan juga oleh guru yang lain termasuk Syekh Muhammad Nasir Al-Ajmi Al-Kuwaiti. Nah, ya seperti ini, ya sudah ada tanda tangan dan khotem lengkap dengan 4 logo penyelenggara, syiar dari penyelenggara. Ya, ini nama-nama guru kita. Kalau ada kata hak itu tahwil. Tahwil itu berarti tadi pindah ke sanad lain gitu, karena lebih dari satu sanadnya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh guru-guru kita. Allahumma amin. Rahmatan wasi'ah wa adkhalahumullahul jannah. Amin. Wa nafa'anallahu bi'ulumihim, semoga ilmu-ilmu mereka diberikan manfaat untuk kita semua, amin. Kita dijadikan sebagai ahlu sunnah yang penuh dengan hikmah, yang berakhlak mulia, diridhai oleh Allah, hidup muslim, wafat di atas iman dan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.